Gue tuh ditawarin baptis sama ya nyokap sama orang tua ya. Itu kan dari umur 17 ya. Oke. Tawarin, tapi gue bilang tunggu dulu Mak. Belum siap gitu. Ya walaupun gue gereja dari kecil, tapi gue ada kayak nggak percaya apa ya, mujizat mungkin ya. Dari tadi gue penasaran sih, lu pakai cincin di sebelah sini itu kan kayak cincin kawin gitu. Itu Iya. cincin lu mulai pakai kapan sih? Atau cuman hari ini aja lu pakai? Gue pikir tuh kayak nunjukin kalau misalnya lu udah married gitu misalnya. Enggak. Gitu. Iya, bahaya untuk wiarwan. Iya, kan di skip aja dulu, pelan-pelan. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Gue kalau nggak salah ngeliat lu baru dibaptis Desember kemarin 2023 gitu ya. Iya. Padahal kan udah ngikut Tuhan tuh udah cukup lama dan momen apa men yang membuat lu pengen dibaptis? Dan maksudnya apakah karena menang Indonesian Idol akhirnya ya udah deh kali ini gue dibaptis deh gitu, atau well you know, please tell us the story. Kalau gue tuh ditawarin baptis sama ya nyokap sama orang tua ya. Itu kan dari umur 17 ya. Oke. Tawarin, tapi gue bilang tunggu dulu Mak. Belum siap gitu. Apa yang membuat lu ngerasa belum siap saat itu? Karena pada saat itu gue masih kayak menyangka diri gue itu belum sepenuhnya milik Tuhan gitu. Sebenarnya sampai sekarang, tapi nggak seperti yang dulu. Kalau dulu tuh gue kayak nggak merasa apa yang gue lakuin itu ternyata gue milik Tuhan. Ternyata gue anaknya Tuhan loh gitu. Dari mana? Perspektif itu berubahnya pas kapan? Ya sampai di yang di 2020 itu, yang gue pelayanan, segala macemnya. Setahun itu merubah semua pola pikir gue. Wow. Oke. Yang tadinya gue mikirnya Tuhan gak memperhatikan gue ya. Semenjak setahun itu COVID, lewat telepon, Roni pelayanan. Padahal gue minta pelayanan itu di tahun 2019. Ketika setelah nyokap kena stroke. Itu bulan-bulan Agustus. Dan mulai dari situ gue kayak, kok Tuhan bisa gini ya? Kayak, Tuhan kok bisa perhatian ya? Itu perhatian loh Bang. Ya. Gue pengen sesuatu dikasih gitu. Ya walaupun gue gereja dari kecil, tapi gue gak percaya adanya kayak sebuah mujizat mungkin ya. Gue sempat gak percaya gitu. Karena gak ada logikanya. Iya, karena mungkin lingkungan gue juga sih yang mempengaruhi itu. Tapi untungnya keluarga gue kuat. Keluarga gue kuat. Bokap nyokap gue kuat banget. Pokoknya hal setahun itu gue pelayanan. Ya pokoknya gue mengkondisikan diri gue itu kayak gue serahin semuanya gitu. Di 2020? Iya. Hal-hal yang gak mungkin yang gue pikirkan ya, misalkan gue bangun tidur berdoa, itu simple Bang sebenarnya. Tapi gue gak pernah lakuin itu. Sebelum 2020? Iya. Sampai sekarang pun gue masih gak nyangka gitu gue ngelakuin hal itu. Saat teduh itu kan hal yang sulit banget sebenarnya. Sulit loh Bang bagi anak-anak muda yang baru umur 20-an juga. Kemarin 21, 20. Iya. Yang lagi on fire parah ya kan. Gila sih, anak umur 20 tapi udah saat teduh sih menurut gue itu gila epic sih. Iya loh. Ya. Itulah di tahun itu gue mikir Tuhan tuh ternyata perhatian sama gue gitu. Wow. Gue gak mikir pengen dibaptis kan waktu itu kan. Ya. Intinya di tahun itu gue yakin bahwa Tuhan itu ada di sebelah gue. Dan gue gak perlu takut. Kegiatan, tindakan gue serahin semuanya ke Tuhan biar Tuhan yang ngatur. Gue yakin itu di tahun 2020. Dan gue yakin semuanya ini Tuhan yang bekerja itu di tahun 2020. 2020 itu kayak restart. Ya. Jadi kayak restart semuanya gitu. Wow, bukan cuma untuk
Roni aja, tapi Iya, iya. satu dunia itu lagi di Satu restart dunia. gitu. Dan I think gue sendiri juga 2020 adalah restart untuk karir gue juga, dimana gue cabut dari Indonesian Idol dan memulai channel YouTube ini. Jadi maksud Ya. gue itu kayak kita lagi di restart semuanya. And I think at the time lo lagi di restart untuk memulai hubungan yang lebih intim lagi sama Tuhan ya. So 2023 ketika akhirnya nyokap nawarin, di situ lu ngerasa udah siap. Yang tadinya lu ngerasa gak layak, akhirnya sekarang lu ngerasa siap. Ya, langsung pas nelpon, waktu itu lupa gue gak angkat, dia ngechat, bang mau dibaptis gak gitu? Oh yaudah, gue telepon balik, yaudah mak, Wow, udah siap, gue bilang gitu. Apa sih arti baptis buat seorang Roni? Lebih percaya lagi sih, gue udah percaya, tapi gue lebih percaya lagi kalau gue itu jadi hidup yang baru lagi. Yang lama udah mati. Yang lama udah mati, yang baru ini lagi dibangkitkan lagi gitu. Dari tadi gue penasaran sih, lu pakai cincin di sebelah sini itu kan kayak cincin kawin gitu. Itu cincin lu mulai pakai kapan sih? Atau cuman hari ini aja lu pakai? Enggak, ini cincin udah lama di sini. Oke. Dari SMA. Dari SMA. Tapi nggak ada artinya atau wah ini karena gue seperti nikah sama fans gue aja. Gue ngambil dari nyokap kan. What? Maksudnya apa? Ngambil dari nyokap. Iya ya, mesti ada cincin kegeletak. Punya sama, punya mama. Gitu aja. SMA. Sampai sekarang lo pakai. Oh, itu kayak. Okay. Gue juga sebenarnya ada kalung di sini dari nyokap. Tadinya dikalungin. Bukan ada lagi kalung. Oke. Dari sebelum Idol tuh, gue kan pengen aksesoris. Iya. Tapi gak ada ekonomi. Wow. Jam kalung dong. Kalung nyokap gue pakai. Kalung nyokap. Tapi untungnya itu modelnya nggak cewek banget ya. Gitu. Gue pikir tuh kayak nunjukin kalau misalnya lu udah married gitu misalnya. Enggak. Gitu. Iya, bahaya untuk we are one. Iya, kan di skip aja dulu. Pelan-pelan. Enggak lah, nggak ada. Jadi sekarang nih Ron, lo udah menjadi top 3 Indonesian Idol. Dan seperti tadi gue sempat menyaksikan di Surabaya di Betaningin. Dan itu banyak banget perempuan-perempuan yang meneriakan nama lo gitu kan. Bahkan nama gue aja mereka juga gak tahu gitu. Dan sekarang ini bisa dibilang dari semua perjalanan hidup lo, dari yang tadinya ditolak di audisi, ditolak atau bahkan gak dilihat, ngantri abis itu masuk bilik, abis itu disuruh keluar, dan kedisiplinan yang abis-abisan gitu dari bokap juga. Sekarang lu menuai hasilnya dan lu merasakan kesuksesannya ini gitu ya. Ada gak sih yang lu takutin di puncak kesuksesan ini sekarang? Gue selalu bilang sama abang gue, bang, kalau misalkan ada kata-kata gue yang agak tinggi dikit, kasih tahu gue ya. Gue bilang gitu. Tinggi dalam arti? Omongan gue yang tinggi. Maksudnya gue suka membanggakan diri gue, suka kayak pengennya dilihat tinggi, dilihat high gitu. Right. Tolong kasih tau gue bang. Gitu. Gue harus sesederhana mungkin. Contoh simpelnya aja lah. Contoh simpelnya kalau misalkan gue keluar, ya gue gak pernah berpakaian layaknya yang di TV gitu. Ngerti sih? Hotman Paris maksudnya. Maksudnya kayak layaknya. Sepatu lu gak ada ininya apa jarum-jarumnya. Iya, maksudnya jadi kayak ya Roni, makanya gue bilang tadi kan Roni yang di panggung sama Roni yang di lu temuin misalkan di mall pasti beda. Karena gue pengen menanamkan prinsip gue tuh kayak orang biasa lah. Biar gue gak lupa dengan gue yang dulu gitu. Gue selalu begitu. Makanya kemarin gue sama gue punya band kan. Dia drummer gue, dia ngomong, kenapa lu gak dikenal Ron sama orang-orang semua di sini di mall?
Karena lu memposisikan diri lu jadi orang biasa di sini. Bener juga sih menurut dia. Karena kalau misalkan gue berpakaian kayak sekarang, ya mungkin bakal ada yang notice. Tapi maksud gue, pengen bikin diri gue berbaur. Gue pengen gue nggak lupa sama basic gue, jati diri gue sebenarnya. Jadi jangan sampai ada kata-kata yang lu ucapkan yang meninggikan diri lu sendiri, Iya, gitu ya. Dan itu lu salah pengen satunya. selalu Ya. berpijak ke tanah dan berbaur dengan orang-orang di sekitar lu Iya, terus. iya. Jangan sampai sombong lah. Itu Intinya ketakutan terbesar lu, jangan ketakutan sampai gue sombong. jangan sampai sombong lah. Ron, gue bersyukur dan berterima kasih banget ada lu di sini. Gue seneng banget ngedengerin cerita lu tadi. And I think, biarpun gue gak menyaksikan langsung secara live gitu ya. Kayak, gue seneng banget sih dari zaman Idol Junior. Ternyata sekarang kita ngobrol lagi di Danau Tetangga Kamu. Dan statusnya udah beda gitu. Dan tadinya di Idol Junior lu sebagai kontestan. Dan sekarang lu udah jadi pemenang top 3 untuk Indonesian Idol gitu. So really I'm just so happy and so proud for your success gitu. Dan gue juga ngerasa ini benar-benar baru beginning banget sih Ron. Dimana ini baru permulaan banget. Dimana lu sudah berserah kepada Tuhan, hidup lu udah berserah kepada Tuhan. Dan di sini permulaan dimana Tuhan akan benar-benar memakai hidup lu banget untuk kemulainya dia. Dan itu akan impactnya ke banyak lagi orang gitu. Khususnya orang-orang yang ngefans sama lu juga gitu. Jadi gue udah ngeliat sih seberapa fanatiknya orang bisa ngefans sama lu gitu. Sampai Bapak Presiden kita pun juga, oh iya udah oke. Roni! Wow, that was amazing. That was amazing. Thank you. Thank you bang, thank you. Gue mau ngasih ini Apa setiap tetangga kita selalu memberikan sebuah oleh-oleh souvenir ya. Dimana ini sebenarnya bentuknya seperti ini ya. Ada lilinnya di dalam. Oh udah di spill duluan ya? Iya udah di spill. udah ada spoilernya. Udah gak perlu dibuka jadi maksudnya. Biar asik aja. Oh iya udah boleh. Tapi thank you bang. Terima kasih banyak. Thank you juga. Terima kasih ini banyak. ucapan thank you kita. Lu udah menyempatkan diri untuk datang ke sini. Dan ini filosofinya adalah, ini kan ada lilinnya. Mudah-mudahan dari rumah lu sendiri gitu ya. Dengan apa yang udah terjadi. Itu akhirnya dengan doa lu, dengan doa nyokap, dengan doa keluarga, itu akhirnya menjadi sebuah terang, dan terangnya itu akan menyinari tetangga-tetangga di sekitar rumah lo gitu. So ya ini mudah-mudahan sebagai simbol untuk pengingat juga bahwa lu membawa terangnya Tuhan di dalam hidup lu dan di dalam rumah lo. Ya gue juga mau say thanks untuk Bang Daniel yang udah sharing ceritanya juga dan mau mengulik saya. Karena saya jarang sekali maksudnya saya jarang sekali mau diulik masalah seperti spiritual, keyakinan. Paling mentok-mentok di orang tua lah. Iya. Ini jadi pikiranku semakin terbuka lagi, semakin ternyata ada loh sisi yang lebih lagi dari Tuhan gitu loh. Ya. Dan ya itulah cara kita bertetangga di sini. Ron, thank you banget. Makasih, kita akan ketemu lagi minggu depan. Semua tetangga yang udah nonton, thank you banget udah nonton. Dan yang pasti tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Bye.